Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan buat ngobrolin tentang sebuah bangsa, satu kaum dari Bani Israel yang itu memang ila yaumil qiyamah urusan kita sama dia. Bahkan ketika kita buka Al-Quran saja, baru kemudian surat yang kedua udah langsung Allah tunjukkan dengan Al-Baqarah, di mana Al-Baqarah itu berarti adalah sapi betina di masanya Nabi Allah Musa alaihissalam. At least memang kisah kita dengan Bani Israel ini akan terus terhampar sampai kemudian ila yaumil qiyamah. Di mana banyak pendukung-pendukung yang lainnya wal tardoan kal Yahudi wa Nasara, tidak akan ridho orang-orang Yahudi wa Nasrani. Maka memang point of view-nya kita umat muslim itu memang salah satu yang jadi tantangan kita buat kita selesaikan adalah urusan dengan Bani Israel. Nah, sekarang kita ngomongin tentang apa tadi? Akarnya dari mana kan? Ini masalahnya ini mulai munculnya dari mana sih kan ya? Karena kalau ngomongin kata Abu Janda atau kata siapa itu kan ini bukan konflik agama. Nggak usah bawa agama. Oke, jadi gini. Akar masalahnya itu yang pertama karena Bani Israel itu atau jadi Yahudi. Yahudi itu apa sih? Yahudi itu apa? Israel itu apa? Negara, bangsa, kaum, agama atau apa kira-kira? Negara, ya. Basicnya sebenarnya Bani Israel itu kan mereka adalah sebuah kaum dan antum tuh gak akan bisa jadi Yahudi gitu ya. Antum andai ada orang yang mau masuk ke Yahudi kalau dia bukan orang Yahudi asli itu kan nggak bisa. Yahudi itu ya sebuah kaum darah gitu, nasab yang nyambung sampai siapa? Nyambung sampai Nabiullah Yakub alaihissalam. Kan ceritanya kan semuanya bermula dari kesana. Jadi Ibrahim punya dua anak, Ishak sama siapa? Ismail. Ishak sama Ismail. Dari Ishak itulah kemudian muncul satu anak namanya Yakub atau Nabi Israel, nabi yang diisrakan, diperjalankan dalam dakwahnya, moving. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain yang memang biasanya di satu tempat. Nabi Allah Musa di Mesir, Nabi Allah Muhammad itu di Hijaz, tapi Nabi Israel ini moving, pindah-pindah. Ada riwayat yang lain mengatakan kekasih Tuhan dalam bahasa Ibrani. Itu kan Eli itu kan Tuhan, jadi kekasih Tuhan. Israel kekasih Tuhan. Nah, kalau dalam bahasa Arab kan Isra diperjalankan. Nah, Nabi Israel atau Ibrahim punya anak Ishak kemudian punya anak Yakub inilah punya 12 anak, di mana 12 anak ini adalah Bani Israel. Kalau Nabi Muhammad kan dari jalurnya Ismail, turun ke bawah nggak pernah ada nabi kecuali nanti tiba-tiba muncul Nabi Muhammad di situ. Nah, dari 12 Bani Israel inilah memang dulu Allah memuliakan mereka. Setiap bahkan di tengah-tengah Bani Israel ini tidak pernah ada satu masa tidak ada, hampir-hampir satu masa itu bisa lebih dari satu nabi di antara mereka. Jadi Bani Israel ini senantiasa ditemuin para nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail. Itu satu masa tuh ada 4 nabi loh. Ibrahim aja punya 2 anak kan ya, Ismail sama Ishak, dua-duanya nabi. Terus kemudian masih ditambah lagi ada satu nabi yang sezaman dengan itu, yang kaumnya itu dibalikkan desanya, yang dibalikkan desanya Jabal sama para malaikat. Kira-kira kaumnya Nabi siapa? Nabi Lut. Nabi Lut itu satu masa dengan Ibrahim. Ibrahim itu Rasul, bedanya Rasul sama Nabi apa kan? Rasul itu kan membawa kitabullah. Yang lain, Nabi-Nabi ini melanjutkan risalahnya Ibrahim. Dulu tugas kenabian hanya diemban oleh orang-orang yang disumpah langsung sama Allah, gitu kan ceritanya. Nah, maka Lut, Ishak, Ismail ini melanjutkan tugasnya Ibrahim sebagai penyampai. Nah, hampir-hampir satu masa itu senantiasa ada Nabi terus. Gak pernah ada satu masa, jarang banget lah gak ada Nabi. Senantiasa ada nabi di antara mereka. Nah, itu kan masalah kan muncul. Kapan munculnya? Ibrahim ketika singkat cerita karena panjang ceritanya ini berabad-abad, dari mulai
Bani Israel tinggal di Mesir, mereka semuanya damai, mereka semuanya dapat tempat karena dibantu oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu kan nabi yang diangkat jadi bendahara di Mesir lah. Mesir sebelum Fir'aun yang jahat itu ya. Mesir sebelum Fir'aun yang Ramses itu. Terus kemudian Mesir kemudian berbalik karena ada kekuasaan yang merebut, sehingga singkat ceritanya seluruh Bani Israel yang tinggal di Mesir berlindung di bawahnya Nabi Yusuf tadi itu mereka harus diperbudak. Ketika mereka diperbudak, Allah tetap sayang sama mereka. Jadi sampai Allah kemudian nanti kirimkan Nabi. Jadi Nabi Yusuf sudah wafat, digantikan Nabi Musa. Nabi Musa berhasil mengeluarkan orang-orang Bani Israel dari Mesir. Karena di Mesir mereka diperbudak sama siapa? Ya masih keturunannya Nimrod alias Namrud juga sih. Jadi Fir'aun yang ada di Mesir itu ya nggak beda jauh dengan nasabnya tuh masih sedarah juga dengan Namrud. Sederhananya orang jahat itu buah jauh itu tidak jatuh dari pohonnya ya. Apa? Iya, buah jatuh itu nggak pernah jauh dari pohonnya. Jadi kalau kemudian bapaknya jahat, ya bisa jadi anaknya kayak gitu juga. Makanya kalau kita kepingin anaknya soleh, ya kita juga harus ngesolehkan kita dulu. Jangan kita kemudian ngomongin kita kepingin punya anak hafal Quran, bapaknya aja malas baca Quran, malas. Bapaknya aja sholat ke masjid malas. Nah ini impossible, sangat jauh. Maka balik lagi ke poin tadi, ternyata ceritanya sampai Nabi Allah Musa kemudian bisa mengeluarkan mereka dari kejaran Fir'aun. Kan Mesir tuh, cabut dari Mesir tuh. Cabutnya kemana? Ke Laut Merah, ke Padang Tih. Dan Al-Quran di sebuah bukit, mereka kebingungan di sana. Dan ketika mereka kebingungan di bukit itu, ceritanya kan di situ semuanya. Ketika di bukit, dan ini semua agama ceritanya hampir sama. Mau Yahudi, wa Nasara, cerita ini ada. Ketika sampai ke lari dari kejarannya Laut Merah, ke Bukit Tih, disitulah kemudian Nabi Allah Musa mendapatkan wahyu dari Allah. Buat ngapain? Buat pindah ke sebuah negeri yang kemudian disebut sebagai Filistin. Pindahlah saja kamu ke sana, wahai Musa. Katakan saat itu Musa nomaden. Musa bersama 12 Bani Israel, nomaden, gak punya tempat. Dan 12 Bani ini jangan dibayangin cuma 100 orang. Nah, satu Bani itu bisa banyak kan, anaknya Nabi Israel tadi banyak. Ada Benyamin, ada Yusuf, ada Yehuda, Zebulon, dan lain sebagainya. Ada 12, di mana setiap bani ini, baninya Benyamin, baninya Yehuda, baninya Yusuf, dan lain sebagainya ini banyak, mungkin udah ratusan orang. Jadi itu jumlahnya orang udah ribuan. Terus mereka nomaden, nggak punya tempat, karena udah diusir dari Mesir, udah cabut dari Mesir. Terus, kemana lagi kita pindah, kemana lagi kita bernaung? Disitulah kemudian setelah kejar Fir'aun, mereka minta. Yang minta itu ceritanya minta makanan dari langit, dibukain Allah langsung dari langit, minta air, diketukin tongkatnya Musa ke 12 mata air. Sekarang sumurnya itu di daerah Jordania. Ya, daerah Yordan itu masih ada sumurnya meskipun udah nggak ada airnya. Itulah mereka kebingungan di sana dan bingung nggak punya tempat. Sampai akhirnya Nabi Musa dikasih tahu sama Allah, pindahlah ke sebuah tempat. Di sana akan namanya itu tempat yang sedang dihuni oleh bangsa Filistin. Jadi kalau sebetulnya Palestina itu tanah siapa sih gitu kan ya? Karena kalau postingannya Abu Janda beberapa waktu yang lalu saya lihat, Palestina itu kan Nabi Ibrahim di sana, Nabi Musa di sana, Yahya, Isa di sana. Maka Palestina ini yang paling berhak itu kan berarti Bani Israel. Kan mereka dari dulu di sana. Ceritanya gitu kata Abu Janda. Nah, bangsa Filistin adalah bangsa gede-gede. Sebelum para orang Arab masuk, ini bangsa ini diduduki oleh bangsa Filistin yang badannya tuh gede-gede. Kalau filmnya tuh kan Goliath, Daud versus Goliath. Jadi orang raksasa lah. Nah, sampai tadi Musa diperintahkan sama Allah, pindahlah kamu ke sana. Terus Musa bilang sama Bani Israel, yuk kita kan nggak punya rumah nih, kita kan udah cabut nih dari Mesir. Nah, bingung kan, nggak punya tempat tinggal, nggak enak kan? Nah, tadi Tuhanku bilang, sederhananya obrolannya gitu lah. Tuhanku bilang, ayo kita pindah ke sana, ayo kita serang. Tapi di sana masih ada orang-orang Filistin, orang-orang badannya gede-gedenya luar biasa. Ayo kita ngambil alih tanah itu, ayo kita ke sana, kata Nabi Musa. Dan apa yang dikatakan kemudian orang-orang Bani Israel saat itu, dikutip di dalam Al-Quran,
orang-orang Bani Israel bilang sama Musa, ya Musa, udah kamu pergi dulu aja berdua sama Tuhanmu sana perang. Kami tak duduk di sini nungguin kamu perang. Nanti kalau udah menang, panggilin kami. Nanti kami tak masuk ke negeri itu. Bani Israel ini kalau jumlahnya sedikit cemen. Udahlah kemudian udahlah nggak punya tempat, diajak sama kemudian Nabi Musa buat jihad itu malah bilang udahlah Musa, dan mereka tuh manggilnya dalam Al-Quran disebutnya Musa. Pada nggak kayak umatnya Rasulullah, sahabat Rasul, ya Khalilullah, ya Rasulullah, ini ya Musa lapar nih gitu ya. Betapa jangkarnya mereka. Ya Musa, kami udahlah Musa, kamu pergi dulu aja sama Tuhanmu, ntar kalau udah menang panggilin kami gitu. Mendengar kata itu kan Musa sampai jadi sebel. Ya ini orang ini kok nyebelin banget sih ya. Udahlah kemudian dikasih banyak mukjizat langsung sama Allah. Ujung-ujungnya giliran diajak itu masih bilang, udah Musa kamu pergi dulu sama Tuhanmu, tapi kami tak tungguin di sini. Begitu mendengar kalimat itu dari Bani Israel, Musa sebel, dan beberapa waktu kemudian Musa meninggal. Allah jadikan Bani Israel 40 tahun kebingungan, diperbudak di daerah Padang itu. Diperbudak lagi gara-gara kelakuan mereka. Sampai akhirnya satu waktu, nggak usah pakai aja. Sampai akhirnya satu waktu Allah tetap sayang sama Bani Israel. Dikeluarkan nabi baru di antara mereka. Nabi siapa? Daud. Muncul kan setelah Musa wafat, mereka diperbudak lagi 40 tahun. Setelah di Mesir diperbudak, selesai lari kerja, ternyata sampai ke sini diperbudak lagi. 40 tahun gara-gara membanggang sama Musa diperbudak 40 tahun. Walhasil Bani Israel ini mendapatkan angin segar dari siapa? Muncullah, lahirlah Nabi Daud di situ. Nah, Nabi Daud inilah yang bisa melanjutkan keinginan Musa untuk masuk ke Filistin. Maka ceritanya kan ada Daud versus Goliath, Jalud. Kalau bahasa Inggrisnya David versus Goliath. Di situ kisah di mana Nabi Daud masuk ke bangsa Palestina, bisa mengalahkan para jenderal-jenderal, para pasukan-pasukan raksasa gedenya di Filistin. Walhasil, singkat cerita, Nabi Daud bisa mengalahkan mereka, dan Nabi Daud jadi hero-nya bagi Bani Israel yang tadi 12 Bani yang sedang diperbudak selama 40 tahun. Karena Nabi Daud sudah bisa mengambil alih tanah Palestina, ceritanya banyak ya, ada cerita dengan ketapel, ada dengan macam-macam senjata-senjata sederhananya Nabi Daud. Akhirnya 12 Bani ini bisa tinggal, barulah mereka masuk ke Filistin saat itu. Jadi kalau ngomongin orang asli Palestina ya bukan orang Bani Israel. Nah, jadi barulah Bani Israel pindah ke situ di masa Nabi Daud. Berdirilah kemudian kerajaannya Daud. Nabi sekaligus raja itu kan Daud. Terus kemudian Daud meninggal. Sebelum meninggal dia wasiat, nanti kalau aku mati, anakku yang lanjutin keturunanku. Siapa anaknya Daud? Solomon. Sulaiman. Sulaiman itu kan anaknya Daud. Nah, Daud meninggal digantikan Sulaiman. Nah, Sulaiman membuat kerajaannya jauh lebih gede. Nah, yang diyakini kerajaannya itu sama orang-orang Yahudi Bani Israel, temboknya Sulaiman Temple, Solomon Temple atau candinya Sulaiman itu yang jadi tembok ratapan sekarang itu, alias tembok terluar Baitul Maqdis sekarang itu adalah mereka meyakini itu ada sisa reruntuhan dari temboknya Solomon Temple. Nah, ceritanya akhirnya Nabi Sulaiman memimpin Bani Israel dengan sangat megahnya. Nah, barulah muncul masalah setelah Nabi Sulaiman wafat. Nabi Sulaiman wafat itu tidak ngasih wasiat kayak Nabi Daud tadi. Nah, Bani Israel ini ada nabi aja mereka membangkang, ada nabi aja sukanya sifatnya itu nyebelin, apalagi nggak ada nabi di antara mereka. Walhasil setelah kemudian Nabi Allah Sulaiman wafat, 12 Bani tadi yang sudah mendapatkan tempat terbaik, karena di masa Nabi Sulaiman ini kan kerajaannya jadi luar biasa ngerinya. Karena Nabi Sulaiman bisa memerintahkan jin, hewan, bangunannya keren-keren. Nah, mereka tuh kayak dapat emas luar biasa di Palestina. Setelah Nabi Daud, Sulaiman tambah gede. Nah, barulah setelah Sulaiman wafat, terpecahlah Bani Israel dari 12 suku tadi, terpecah dua golongan. Satu yang masih Yahudi yang lurus, satu dah Yahudi yang menciptakan agama baru, agama Yahudi. Nah, terus selesai masanya belum? Karena mereka sudah terpecah, semuanya bermulai dari perpecahan. Seketika mereka sudah terpecah, masih ada raja dari Babilonia, Neo Babilonia, namanya Nebukadnezar, datang ke situ buat ngambil alih tanah itu lagi. Raja Nebukadnezar
itu masih keturunannya Namrud lah. Jadi mereka tuh kayak masih punya dendam dengan baninya Ibrahim lah. Mereka masih punya dendam dengan semua anak cucunya Ibrahim, sederhananya gitu. Akhirnya dari Nemo Babylonia memporak-porandakan Palestina yang sudah terpecah tadi, Bani Israel yang terpecah tadi, diporak-porandakan sama kemudian Raja Nebukadnezar namanya. Akhirnya diusirlah semua orang-orang orang-orang Yahudi, semua orang Yahudi yang semua tinggal di Palestina diusir tuh. Akhirnya Palestina dihuni sama siapa? Neo Babilonia, Nebukadnezar. 12 bani tadi udah diusir. Udahlah diusir, kitabnya dah dirusak sama mereka. Nah, kitab perusakan Taurat paling agung tuh situ. Setelah Nebukadnezar masuk, Taurat diganti dengan Talmud, jadi kayak kitab sihir itu di masa itu. Karena digantikan dengan orang-orang Babylon. Diusir sampai Bani Israel jadi nggak punya tempat lagi, nomaden. Mereka menyebar ke negara-negara lain. Terus kemudian Babilonia selesai digantikan dengan kerajaan Romawi. Romawi selesai kemudian, nah di masa terakhir Islam itu kan masanya di situ. Ketika ketika masa kepemimpinan Islam, Palestina itu udah bukan lagi punyanya Bani Israel, enggak. Palestina sedang diduduki oleh orang-orang Yunani dari Romawi, orang-orang Romawi. Jadi setelah Nebukadnezar, Babylon diambil alih sama Romawi. Nah, di masa Romawi inilah muncul di masa Rasulullah. Nah, sampai nanti tempat itu diserahkan oleh tempat itu diserahkan oleh Patrick Sophronius dari orang Palestina tadi kepada Sayyidina Umar bin Khattab, Khalifah kedua. Jadi tanpa peperangan. Jadi Khalifah Umar mendapatkan kunci Baitul Maqdis diserahkan. Dan saat itu belum ada Bani Israel juga belum masuk lagi tuh. Bani Israel masih terbuang kemana-mana tadi. Ceritanya mereka masih terbuang. Cerita itu berabad-abad lamanya tempat itu diduduki sampai ceritanya tadi Romawi kemudian menyerahkan tanah itu kepada Khalifah Umar karena mungkin mereka melihat kemuliaan Islam ya. Jadi sebagaimana yang Allah bilang idza ja'a nasrullahi wal fath. Ketika kemenangan sudah datang, maka orang-orang itu akan berbondong-bondong masuk dalam Islam. Kan ceritanya gitu. Jadi nggak usah mikir nanti gimana. Yang penting ketika kemenangan datang, orang itu akan melihat Islam itu keren gitu. Sebagaimana raja-raja di Nusantara dulu kayak gitu. Ketika sudah mulai muncul Demak, mulai muncul Mataram, tiba-tiba raja-raja lain tuh menggabungkan dirinya ke dalam Islam. Gitu. Karena memang begitulah fitrahnya. Ketika mereka melihat Islam secara utuh, itu akan komprehensif. Mereka akan melihat kebaikan di situ. Nah, termasuk juga Patrick orang-orang yang di Romawi tadi itu akhirnya menyerahkan wilayahnya Baitul Maqdis kepada Sayyidina Umar. Kuncinya diserahkan. Yang teman-teman pasti udah dengar ceritanya semua ketika Sayyidina Umar masuk itu nggak pakai pasukan, cuma berdua sama pembantunya doang. Pakai kuda berdua. Otomatis masuklah wilayah Palestina menjadi wilayah resmi dari Daulah Islam di masa Sayyidina Umar bin Khattab. Berlangsung sampai abad 19, nggak pernah ada ributnya kecuali satu abad 11 sampai abad 1090-an sampai 1200. Ini 1100 abad 11-12 itu sempat diambil alih sebentar oleh pasukan salib. Tapi overall dari ujung tadi itu, dari ujung Khalifah Umar Menggang sampai 1924 itu nggak pernah ada tuh ceritanya ribut antara Yahudi wal Nasrani wal Muslim. Semuanya hidup berdampingan dengan baik. Orang Islam juga menyerahkan wilayah, memberikan space mereka buat ibadah, kita nggak ngelarang. Nah, hanya saja sempat hilang di abad 11 sampai 12. Ceritanya dari mana? Ya gara-gara perpecahan. Jadi semua permasalahan hari ini itu terjadi gara-gara perpecahan. Sebagaimana doanya Rasulullah di sebuah hadis riwayat Muslim yang disebutkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ketika Rasulullah sedang lewat ke masjidnya Bani Umayyah, Rasul pernah berdoa sederhananya atas 3 doa. Apa itu? Doa yang pertama, semoga Allah tidak menghancurkan umatnya Muhammad dengan bencana sebagaimana bencananya Lut. Allah kabulkan. Semoga umat Muhammad tidak hancur karena kelaparan. Ya, Allah kabulkan juga. Tapi yang ketiga, Rasulullah berdoa, semoga umatnya Muhammad ini tidak hancur karena perpecahan. Ternyata doa yang pertama, umat Muhammad ya tidak akan pernah hancur gara-gara bencana dikabulkan sama Allah. Umat Muhammad tidak akan hancur karena kelaparan dikabulkan Allah. Dan doa yang ketiga ini didiemin sama Allah. Apa itu? Semoga umat Muhammad tidak hancur karena perpecahan. Nah, gara-gara perpecahan itulah di abad 11 itu Allah seperti kayak mengikop kaum muslimin dengan jatuhnya Baitul Maqdis. Termasuk juga hari ini. Hari ini Baitul Maqdis itu juga. Karena di abad 11 itu kan sampai munculnya Imam Ghazali itu kan
perpecahan fikih di antara kaum muslimin di abad 11 itu luar biasa. Cuman gara-gara beda fikih sholat, itu mereka bisa sampai bunuh-bunuhan setelah selesai sholat. Sholatnya bareng, selesai sholat itu bunuh-bunuhan. Gara-gara beda fikih sholat. Itu saking perpecahan yang luar biasa di abad 11. Maka ulama-ulama kan bilang, udah kita nggak perlu bahas jihad, kita perlunya bahas ukhuwah terlebih dahulu. Termasuk juga hari ini bahasanya, kenapa Palestina bisa jatuh? Ya karena perpecahan di antara kaum muslimin. Yang sekarang kita sudah nggak ada lagi persatuan, sehingga itu yang menyebabkan jatuhnya Baitul Maqdis. Dari ke tangan siapa? Ya kalau kemudian teman-teman pasti udah dengar ceritanya semuanya. Semuanya bermula setelah ketiadaan Daulah Islam 1924, kemudian diruntuhkan oleh Inggris. Semenjak saat itu kita udah nggak lagi persatuan, sebagaimana Allah pernah di Rasul tadi. Umat Islam ini sederhananya umat Islam bisa tidak akan hancur karena kelaparan, tidak akan hancur karena bencana, tapi umat Islam bisa pecah, bisa hancur gara-gara perpecahan di antara mereka. Nah, salah satunya apa? Wujud perpecahan kita yaitu di abad-abad 19, di mana saat itu umat Islam merasa ujub, merasa kemudian berbangga diri atas bangsanya sendiri. Mereka orang Arab merasa lebih mulia dengan Arabnya, orang Turki merasa lebih mulia dengan Turkinya. Sifat-sifat itu yang kemudian muncul sehingga mereka kemudian memecahkan diri, mereka melepaskan daulah Islam. Sebenarnya kalau nggak dihancurkan pun itu lama-lama bisa hancur sendiri karena sudah bibit-bibit kemudian itu jiwa-jiwa berbangga-bangganya itu sudah dihembuskan oleh orang-orang Barat. Ujungnya aja dihancurkan sama orang Barat negaranya. Tapi kalau nggak itu pun juga akan hancur karena sudah mulai muncul tuh sifat-sifat itu. Makanya sifat-sifatnya dan itu semua bermula dari mana? Dari ketika umat Islam sudah merasa paling benar sendiri, sudah merasa kemudian bangga dengan negara masing wilayah bangsanya masing-masing, itulah akhirnya kita nggak punya 1924, kita nggak punya negara lagi. Nah, disitulah kemudian Bani Israel masuk. Jadi Bani Israel tuh kok bisa sih yang dipilih adalah Palestina, kan sebelumnya mereka nggak punya tinggal. Ya jadi abad 19 ketika mereka kebingungan, kayaknya kita sudah menguasai segalanya. Kita udah punya duit, kita udah menguasai ekonomi, terus kemana lagi kita menguasai? Kira-kira kita kembali kemana sih? Nah, itu Theodor Herzl. Theodor Herzl bilang, emang ada tempat yang lebih baik buat kita daripada Baitul Maqdis. Akhirnya ya sudah, disitulah dicanangkan bendera Zionis itu kan, bintang Daud, ada garis atas sama bawah kan, bendera Israel, garis atas tuh menandakan sungai Nil, bawah sungai Efrat, batas negaranya. Satu sungai Nil, satu sungai Efrat. Satu Mesir, batasnya tuh Mesir, satu di sana, di sungai Efrat di atas. Ya. Itu batas negara. Itu sederhananya Pak, pada abad 19 mereka mencanangkan, ya sudah, kita harus kembali ke tanah, di mana itu tanah yang dikatakan, tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada Nabi Musa saat itu. Padahal ketika Nabi Musa ngajakin mereka masuk, Bani Israel yang dulu itu bilangnya apa sama Nabi Musa? Udah kamu perang aja dulu sama Tuhanmu sana. Tapi kan mereka ya bayanginnya pernah berjaya aja di situ. Maka mereka merasa ya udah kita kembalinya ke situ. Nah, sedangkan di situ saat itu Baitul Maqdis dipegangnya sama Daulah Islam. Karena sedang dipegang oleh Daulah Islam, maka mereka berusaha merengek bagaimana bisa masuk ke situ dengan nyogok para khalifah, nyogok Khalifah Abdul Hamid II, nyogok gak bisa. Akhirnya sederhananya meruntuhkan kekuasaan Khilafah Utsmani sehingga mereka bisa mengambil tanah Palestina tanpa sepeser biaya pun. Jadi rentetannya dari mulai kisah terdahulu mereka merasa itu tanah mereka, jadi mereka merasa lebih memiliki tanah itu gara-gara perkataan Allah di masa Nabi Musa. Padahal di masa Nabi Musa tadi kan ceritanya mereka juga kayak malah nggak mau diajakin Nabi Musa perang aja nggak mau. Tapi songongnya karena mereka nggak punya tempat tinggal lagi, mereka harus punya tanah. Mereka bayangin ya tanah itu tanah terbaik, di mana mereka juga meyakini di Baitul Maqdis tadi itu ada di bawahnya ada Solomon Temple, di mana kekuasaan Sulaiman di situ. Nah mereka berusaha masuk ke situ. Dengan cara apa? Dengan cara akhirnya sederhananya meniadakan kekhilafan Islam supaya mereka bisa masuk sana, karena dengan ketiadaan khilafah Baitul Maqdis nggak punya penjaga. Dulu punya penjaga, saya menjaganya ya Khalifah Muslimin, negara. Nah setelah negaranya nggak ada, ya nggak ada yang ngejagain dong. Nah disitulah muncul segala keributan hari. Gitu. Masya Allah.